Ya, selamat malam semuanya. Sudah. Sorry, ada kendala teknis. Ya, sebelum memulai, saya ingin berkenalan dulu ya. Nama saya Irin. Saya setahun yang lalu saya memulai menjadi seorang konten kreator di Instagram dengan akun merakit.hidup. Nah, sebenarnya sih saya sudah dari sejak tahun 2002 saya menjadi trainer, menjadi pembicara khususnya di bidang motivasi dan mindset gitu. Nah, tapi baru 2000 tahun 2021 kemarin saya mulai merakit hidup. Lalu kemudian saya setelah sambil saya membuat konten itu saya semakin tertarik dengan yang nama talenta. Akhirnya saya memutuskan saya buka satu lagi akun IG dengan nama merakit.talenta dan saya lebih fokus lagi mempelajari tentang talent dan strength. Jadi kalau dulu waktu di Merakit Hidup saya masih melebar, jadi hidup secara keseluruhan, psikologi positif, dan kemudian saya memutuskan untuk fokus dengan talent dan strength itu. Jadi saya ambil sertifikasi coach untuk Clifton Strength itu sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2022 ini. Lalu sekitar April saya sudah terima sertifikat coach saya. Jadi saya mulai membangun merakit talenta ini. Ya, itu sekilas perkenalan dari diri saya. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan banyak bicara tentang talent atau yang biasa kita sebut di bahasa Indonesia kan itu talenta. Tapi banyak di masyarakat Indonesia itu menyebutnya sebagai bakat atau potensi diri. Yaitu artinya sama semua sih, bakat, potensi diri, talenta, talent, sama semuanya. Tapi mungkin saya akan lebih banyak menggunakan kata talent di sini. Nah, sebelum memulai presentasi saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir sebentar ya. Kalau misalkan nih kita punya anak atau kita sebagai seorang siswa mempunyai nilai matematika 4 dan bahasa Inggris 8 di sekolah. Kira-kira kita akan memberikan anak kita kursus tambahan atau pelajaran tambahan ke pelajaran matematika yang dapat 4 atau bahasa Inggris yang dapat 8. Atau kalau kita mahasiswa atau siswa, kita akan mencari kursus matematika atau bahasa Inggris kalau nilai kita seperti ini, matematikanya 4 dan bahasa Inggrisnya 8. Nah, ini untuk bahan perenungan di awal. Nanti akan saya jawab di sesi di akhir-akhir sharing saya. Nah, sebelum ada jawaban tadi, saya mau cerita dulu tentang sekolah, tentang sebuah sekolah yang muridnya adalah seekor anjing, ikan, kucing, dan elang. Nah, karena sekolah ini muridnya anjing, ikan, kucing, dan elang, maka pelajarannya adalah berlari, berenang, memanjat pohon, dan terbang. Nah, saya cerita dari keluarga anjing. Si anjing waktu hari pertama sekolah, dia semangat sekali. Wah, mamahnya bangunin, cepet banget dia langsung bangun gitu. Langsung bangun, langsung mandi, pakai baju, pakai seragam, sarapan, berangkat sekolah. Udah pokoknya semangat sekali dia. Sampai di sekolah, dia juga semangat banget. Nah, di sekolah dia menikmati pelajarannya. Pulang sekolah, wah wajahnya itu kelihatan kalau semangat sekali. Masih di pagar rumahnya, dia sudah teriak-teriak panggil mamahnya. Mama, hari ini sekolahnya menyenangkan. Aku senang sekali sekolah itu. Oh, terus mamanya tanya dong, gimana pengalamanmu? Cerita dong. Gitu. Anjingnya dengan semangat, anak anjingnya bilang, aku ya tadi di sekolah ya. Waktu pelajaran berlari, semua temanku tepuk tangan buat aku. Semua guruku memuji aku. Aku paling cepat larinya. Yang lain-lain ketinggalan mah gitu. Pokoknya aku senang sekali nih sekolah. Aku merasa aku sangat mampu untuk untuk mendapatkan prestasi di sekolah. Lalu si mamahnya, wah memuji, wah hebat ya anak mama. Gitu dong anak mama, semangat terus ya. Besok sekolah lagi ya. Iya mah, aku pokoknya senang sekali sekolah. Lalu hari kedua, dibangunin mamanya dia masih dengan semangat. Dia
di angan-angannya dia, nanti sekolah menyenangkan, aku akan dapat tepuk tangan lagi, aku akan bisa menikmati pelajarannya. Nah, dia berangkat ke sekolah, tapi ketika pulang ternyata dia tidak sesemangat ketika hari pertama. Jadi kalau hari pertama dari depan pagar dia sudah panggil-panggil mamahnya, hari kedua ini dia cuma diem aja. Lalu mamahnya tanya, gimana hari ini? Semangatnya masih sama seperti kemarin. Hari ini pelajarannya nggak begitu menyenangkan, mah. Hari ini pelajarannya berenang. Ya, bisa sih aku sih berenang. Tapi, mah, ikan itu loh berenangnya cepet banget. Dia ahli banget berenangnya. Aku nggak bisa kalau seperti ikan. Aku rada males sih, mas, sekolah. Terus mamanya kasih semangat dong. Mamanya bilang, nah, ini kan baru pelajaran berenang yang pertama. Nanti kalau ada pelajaran berenang lagi, kamu pasti sudah lebih pintar. Pokoknya rajin latihan, rajin belajar, nanti kamu pasti bisa. Pasti bisa lebih cepat dari ikan. Terus anjingnya berpikir, ya mungkin kata-kata mama saya betul juga ya. Kalau saya berlatih terus-menerus, saya pasti akan meningkatkan kemampuan saya. Nah, lalu anak anjingnya, ya udah deh mah, besok aku sekolah lagi. Nah, hari ketiga sekolah, dia sudah nggak sesemangat ketika hari pertama dan kedua kan berangkatnya. Nah, pulang sekolah, dia udah ternyata pulang sekolah hari ketiga ini udah lebih parah lagi. Mukanya sudah kucel, ya mukanya kucel, tasnya juga cuman dibawa sekenanya. Terus dia mulai memerah matanya. Matanya udah mulai memerah kayak mau nangis. Lalu si mamahnya tanya nih, gimana nak sekolahnya? Terus matanya udah mulai berlinang-linang gitu, air mata. Mah, hari ini aku nggak suka sekolah. Aku benar-benar nggak suka sekolah. Mama tahu, tadi pelajarannya apa? Memanjat pohon. Mama tahu siapa yang dipuji oleh guru-guru dan oleh teman-temanku. Kucing, mah, kucing. Si anjing bilang gitu. Terus mamanya bilang, gak apa-apa, nanti kan seperti berenang kemarin loh, kalau kamu latihan terus nanti kamu pasti bisa. Mah, aku tadi itu sudah berusaha keras, aku sudah berusaha memanjat pohon. Mama lihat nih, kukuku sampai berdarah semua, sampai sakit semua ini. Aku nggak bisa memanjat, nggak bisa seperti kucing. Aku pokoknya besok nggak mau sekolah. Loh, jangan nak, kamu harus tetap sekolah. Kamu harus rajin sekolah, rajin latihan, nanti pasti bisa. Semuanya pasti bisa kalau kamu punya konsistensi dan disiplin. Lo aja bilang, aku nggak mau, Ma. Hari ini aja aku sudah berdarah-darah seperti ini. Apalagi kalau besok aku masuk sekolah. Loh, lah emang pelajarannya besok apa? Besok itu pelajarannya terbang, Ma. Nah, ya si anak anjingnya udah semakin hopeless lagi dan mamanya juga nggak tahu harus ngomong apa. Nah, kalau dari cerita ini, dari cerita sekolah binatang ini, kita bisa menarik kesimpulan. Benar apa yang dikatakan oleh Einstein. Setiap orang sebenarnya adalah jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, seumur hidupnya ia akan percaya bahwa ia bodoh. Ya, jadi konsistensi dan disiplin itu memang kunci untuk kita bisa sukses, kunci untuk kita bisa berhasil. Tapi ada satu poin yang tidak bisa dihilangkan gitu, yang kecil tapi itu sangat penting gitu, yaitu talent. Ya, seekor anjing memang tidak diciptakan untuk bisa terbang. Seekor anjing memang tidak diciptakan untuk bisa memanjat pohon. Sama seperti seekor ikan juga tidak akan pernah bisa memanjat pohon walaupun dia sangat disiplin dan dia sangat konsisten. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa manusia itu semuanya adalah jenius. Tuhan itu maha adil. Tapi kita harus melihat di mana kita harus meletakkan konsistensi dan disiplin kita itu, yaitu pada talent kita. Nah, talent, apa sih maksudnya talent atau potensi diri atau tema itu? Talent itu sebenarnya adalah pola dari perasaan, pikiran, dan perilaku kita yang berulang. Jadi, dari sejak lahir kita punya kecenderungan ini. Kecenderungan kita misalkan mudah merasakan perasaan orang lain, kita orang yang perasa gitu ya. Dengan mudah kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau kita punya pikiran mudah suka menganalisa, mudah
mengeluarkan ide gitu. Atau perilaku kita yang berulang, mungkin kita suka menggambar. Nah, itu semuanya itu sebenarnya sudah ada dari sejak kita lahir karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu seperti cerita dalam Alkitab tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, itu ya, jadi talent adalah pola dari perasaan, pikiran, dan perilaku yang berulang. Nah, kalau kita gambarkan talent itu sebagai sebuah bintang, ya, strength kita atau talent kita itu adalah titik terluar dari bintang ini, ya. Strength atau talent kita ini adalah titik terluar dari bintang. Dan weakness atau kelemahan kita itu adalah titik dalamnya dari bintang. Misalkan Bapak Ibu, misalkan kita diberi waktu 1 tahun untuk memperbaiki weakness kita, menutup kelemahan kita. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Ya. Kita tutup kelemahan kita dengan belajar, konsisten, disiplin, latihan, kita bisa mengembangkan weaknesses kita atau kelemahan kita. Setiap titik kita belajar, latihan, konsisten, disiplin, semua titik yang terdalam ini kita kembangkan. Kita akan menjadi berkembang juga. Tapi kita hanya menjadi sebuah lingkaran kecil. Karena kita bermain di kelemahan kita. Tapi coba Bapak Ibu lihat gambar berikut ini. Dengan waktu yang sama, dalam 1 tahun, tapi kita fokus pada talent kita, dan kita melatihnya menjadi kekuatan kita, menjadi strength kita, apa yang terjadi? Kita juga akan berkembang. Kita tetap butuh disiplin dan konsistensi juga. Kita tetap butuh belajar dan tetap butuh latihan juga. Tapi ketika kita bermain atau fokus di talent kita akan bisa mengembangkannya menjadi sebuah bintang yang besar dan yang bersinar. Nah, ini perbedaan ketika kita fokus pada kelemahan kita dan ketika kita fokus pada talent kita atau kekuatan kita. Nah, ada satu quote dari Gallup Clifton Strength yang mengatakan bahwa memperbaiki kelemahan akan mencegah kesalahan. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau kita memperbaiki kelemahan itu akan mencegah kesalahan kita. Ya, kalau misalkan nih tadi kalau misalkan si anjing dia tetap ngotot untuk belajar memanjat pohon. Ya, mungkin dia tidak akan melakukan kesalahan di pelajaran memanjat pohon. Ya. Tapi kalau kita membangun kekuatan, membangun strength kita, mengembangkan talent kita akan membawa kita pada kesuksesan. Ya, sama seperti anjing tadi. Kalau dia fokusnya pada berlari, pada talent dia untuk berlari itu, dia akan menjadi juara lari. Gitu. Dan si anjing akan menjadi sukses. Nah, kalau dari cerita saya tentang sekolah binatang dan tentang bintang tadi, berarti sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jawaban dari pertanyaan saya di awal tadi. Kalau matematika kita dapat 4, bahasa Inggris kita dapat 8, mana yang harus dilatih atau dipelajari lebih intensif? Jelas, bahasa Inggris. Karena ini talent kita. Kita umpamakan ini talent kita. Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan kita sudah dapat 8, kita belajar, kita tambah dengan kursus, kita belajar dengan disiplin, menambah vocab setiap hari, kita dengan mudah akan dapat nilai sempurna, nilai 100. Apalagi kalau kita belajar lebih lagi, mungkin seorang anak SD akan bisa mengerjakan soal bahasa Inggris anak SMA, atau kalau dia latihan giat lagi, dia akan bisa mengerjakan tes TOEFL dengan hasil yang luar biasa, dengan angka sempurna. Gitu. Tapi coba bayangkan kalau si anak ini belajarnya di matematika, gitu. Dia ikut kursus matematika, dia belajar nambahin jam belajar, mungkin tiap malam dia begadang mengerjakan soal. Apakah dia akan pintar matematika? Mungkin iya. Mungkin iya. Tapi usaha dan waktu yang dia keluarkan mungkin tidak akan sebanding gitu. Dia akan lebih stres, dia akan lebih merasa tertekan, dia nggak akan enjoy dengan pelajaran matematika. Ya, ini kalau cerita pengalaman saya waktu SD, saya dari kecil tuh juga nggak suka pelajaran matematika. Jadi tapi mama saya mengajari ya harus belajar terus, latihan terus gitu. Dan ya saya untuk sekedar mengejar nilai
KKM supaya nggak merah gitu ya kalau zaman saya kecil, supaya nggak merah ya saya belajar gitu. Tapi akhirnya setelah saya dewasa pun saya tetap tidak suka dengan matematika dan saya tetap tidak menikmati matematika itu. Dan ya bekerja pun saya juga tidak mencari yang bersinggungan dengan matematika gitu. Jadi lebih jelas lagi ya. Jadi kalau misalkan kita memang tidak mencintai apa yang kita lakukan ya sampai dewasa pun kebanyakan kita juga tidak akan menikmati itu gitu. Nah, kita lanjutkan tentang cerita si Jim. Jadi ini kisah nyata di salah satu buku tentang talent ya. Jim ini anaknya nakal sekali. Baru usia 4 SD, kelas 4 SD, nakal sekali. Nggak mau ngerjain PR, nggak mau ngerjain ulangan, suka gangguin temennya, gurunya juga diisengin gitu. Pokoknya ada aja. Belum lagi di rumah dia suka bikin onar apa gangguin saudaranya lah, ganggu mamahnya, ganggu papahnya. Pokoknya nggak bisa diem anaknya. Nah, dia sampai dikeluarkan dari 2 sekolah. Dan di sekolah ketiga, dengan perilaku yang tetap tukang bikin onar ini, si Jim diterima di sekolah ketiga. Tapi untungnya dia bertemu dengan seorang guru yang sangat perhatian pada muridnya. Dan si guru ini tahu, si Jim ini bukan anak bodoh. Si guru ini percaya bahwa setiap manusia itu selalu punya kelebihan. Nah, si Jim melihat, si guru ini melihat Jim ini sukanya kan pegang pensil atau pulpen, dia suka ketok-ketok meja gitu. Kalau enggak suka kepalanya temennya itu dipukulin pakai pensilnya dia gitu. Terus si gurunya nih nyoba aja gitu. Dia coba, Jim, kamu sepertinya kalau suka mukul-mukul meja, mukul-mukul kepala temenmu gitu. Mungkin kamu ini suka drum loh, Jim. Mau nggak kamu latihan drum? Terus Jim mikir sebentar. Ya, coba deh gitu. Terus akhirnya si guru ini memperkenalkan Jim dengan temannya, seorang guru drum, dan Jim berlatih drum. Dan yang terjadi kemudian adalah setelah Jim mengenal drum, dia belajar drum, dia mulai bisa berhubungan baik dengan temannya. Jadi istilahnya energinya sudah tersalurkan ketika dia bermain drum di kursus. Dia mulai bisa menjalin hubungan dengan temannya, dengan gurunya. Dan dalam satu acara pentas seni, Jim diberi kesempatan untuk naik panggung untuk mempertunjukkan keahliannya memainkan stick drum. Dan yang terjadi adalah satu sekolah, kepala sekolah, guru, semua teman-temannya berdiri memberikan standing applause untuk Jim. Ya, semuanya memberikan standing ovation buat Jim. Dan Jim merasa, ya ini hidupku gitu. Aku sudah menemukan hidupku. Dan ketika Jim berpikir seperti itu, yang terjadi adalah itu dia memperbaiki hubungan dengan temannya, dia memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri, dia memperbaiki hubungan dengan sorry. Sorry, sedap. Dia memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dengan temannya, dengan gurunya. Dia mulai bisa mendengarkan pelajaran, mengerjakan PR, mengerjakan ulangan. Bahkan ketika teman-temannya bilang, Jim, ajarin aku dong main drum, dia dengan senang hati mengajari teman-temannya untuk bermain drum. Memang sampai kelulusan, Jim tidak bisa mensis dengan baik. Tapi dia menjadi seorang siswa dengan kemampuan drum terbaik. Nah, inilah gunanya kita tahu apa talent kita. Saya juga ada video setelah ini yang menunjukkan seorang dokter warga Indonesia, tapi beliau sekolah kedokteran di London, beliau praktek di rumah sakit di London, dan ternyata beliau mempunyai talent bernyanyi, dan dia akhirnya menjadi ikut itu apa British Got Talent. Nah, dia ikut British Got Talent dan kita tonton bersama ya videonya.
Ibu tadi sempat dengar nggak waktu si Simon Galak ini berkata, jadi juri yang terkenal galak di British Got Talent itu mengatakan, kamu sangat mencintai ketika melakukan ini kan, dan apa namanya si dokter bilang ya, dan Simon bilang lagi, saya bisa merasakannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bekerja atau berlatih di talent kita, kita akan bisa merasakan kita seperti dapat energi. Kita bisa memperlihatkannya kepada orang lain, kita bisa merasakannya bahwa kita menjadi lebih berenergi karena kita melakukan apa yang kita suka. Bahkan sampai orang lain pun akan merasakannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semua orang di dunia tahu apa talentnya, melatihnya menjadi strength-nya, menjadi kekuatannya, kita akan bisa melihat setiap pribadi di dunia adalah orang yang bahagia dan dia bisa menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ini contoh bagaimana kalau kita bekerja sesuai talent kita atau dengan talent kita. Nah, kita dapat anugerah dari Tuhan dari sejak lahir dengan tiap-tiap orang diberi talent ya. Tapi talent ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak bisa mengubahnya menjadi strength. Bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi strength? Kita harus memberikan investasi di situ. Ya, investasinya apa? Belajar dengan disengaja, dengan terarah. Baru ini bisa jadi strength. Saya kasih perumpamaan, talent kita itu seperti biji mangga. Kalau kita diberi biji mangga, kita juga akan bingung, terima biji mangga itu, ini biji mau diapain? Dimakan nggak bisa, ya kan? Mau diapain gitu. Tapi kalau kita beri investasi di biji mangga itu, kita tanam, kita beri pupuk, kita siramin. Kalau sudah tumbuh, kita pangkas dahan-dahan yang nggak perlu, kita kurangin daun-daun yang terlalu lebat. Yang terjadi adalah pohon mangga itu akan menghasilkan buah mangga yang dagingnya tebal, warnanya kuning, rasanya manis, baunya harum. Nah, buah mangga yang kuning, dagingnya tebal, manis itu adalah strength. Ya, sama seperti kita. Dari lahir kita dapat talent dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah melatihnya, kita tidak pernah belajar dengan disengaja dengan untuk talent kita itu, ya dia tidak akan pernah menjadi strength kita. Dia hanya akan tetap menjadi biji mangga yang kita tidak tahu untuk apa. Nah, ini contoh mereka yang sudah mengubah talentnya menjadi strength. Steve Jobs. Ya, semua orang tahu bagaimana jeniusnya Steve Jobs, bagaimana dia bisa menginfluence orang-orang yang mendengarkan visi dia. Dia bisa berpikir jauh ke depan. Gandhi, semua orang bisa terketuk hatinya ketika mendengarkan beliau berbicara. Lalu Tiger Woods, ya, sekali ayunan tongkatnya, semua orang langsung terpukau. Nah, ini mereka ini sudah melatih talentnya menjadi strength. Nah, bisa bayangkan nggak kalau seorang Steve Jobs dengan talentnya yang berbicara di depan umum, lalu dengan visinya yang ke depan bertukar tempat dengan Tiger Woods, ya nggak bisa Bapak Ibu, karena talent Steve Jobs itu yang menjadikan Steve Jobs seperti itu. Talent Tiger Woods itu yang menjadikan Tiger Woods menjadi juara golf. Nah, kalau kita bicara tentang strength sekarang, apa sih sebenarnya strength atau kekuatan itu? Strength itu adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang excellent untuk tugas tertentu secara konsisten. Jadi talent Tiger Woods adalah mengayunkan tongkat golf. Kalau dia hanya berkutat di talentnya dia, nggak melatihnya menjadi strength, ya itu cuma hanya sekali aja. Kalau dia mengayunkan tongkat sekali, bolanya masuk hole, kelima kali masuk hole. Nah, itu baru talentnya dia. Tapi itu akan jadi strength Tiger Woods ketika setiap ayunan tongkatnya, bola itu masuk hole.
Nah, itu sudah jadi strength Tiger Woods karena dia bisa menghasilkan kinerja yang excellent untuk tugas tertentu dan itu terjadi secara konsisten terus-menerus gitu. Nggak cuma sekali dua kali gitu. Nah, kalau kita kenal talent itu biasanya berkaitan dengan profesi seperti anakku ini pintar sepak bola. Kalau dia ini bakatnya ini menggambar atau bakatnya dia main piano, main gitar, balet gitu, atau menulis. Nah, itu talent yang biasa kita kenal secara umum. Tapi sesuai definisi talent yang saya bicarakan di awal tadi, talent adalah pola dari pikiran, perasaan, dan perilaku kita yang berulang. Maka seharusnya talent itu bukan hanya sekedar profesi, ya. Talent itu juga ada kecerdasan majemuk, tipe belajar, kepribadian. Nah, ini luar biasanya Tuhan kita, ya. Talent itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi kita nggak hanya diberi talent pintar menggambar atau pintar balet, tapi kita juga punya talent kepribadian. Dan mungkin saya akan banyak cerita tentang Clifton Strength hari ini, karena memang saya fokus belajar tentang Clifton Strength ini. Nah, Clifton Strength ini membagi talent manusia itu menjadi 4 domain utama. Dan setiap domain itu nanti akan dibagi menjadi talent-talent lebih detail. Nah, 4 domain ini apa aja? Executing atau melaksanakan, influencing, mempengaruhi, relationship, hubungan, dan strategic thinking, berpikir strategis. Nah, mengapa saya tertarik dengan Gallup Clifton Strength? Jadi begitu saya kenal tentang talenta, lalu saya mencari lebih jauh tentang talent dan strength, dan saya menemukan buku tentang Clifton Strength ini. Saya tertarik karena Clifton Strength ini diciptakan oleh Donald O. Clifton dan sudah 27 juta orang melakukan assessment Clifton Strength Finder ini. 27 juta orang sedunia melakukan assessment ini. Dan 90% perusahaan Fortune 500 sudah menggunakan Clifton Strength Finder ini. Nah, siapa penemunya? Penemunya adalah Donald O. Clifton. Beliau ini adalah seorang psikolog, pengajar, penulis buku, dan peneliti. Beliau oleh Asosiasi Psikologi Amerika juga diberi gelar sebagai The Father of Strength-Based Psychology. Jadi karena beliau meneliti tentang talent dan strength selama 50 tahun, sampai akhirnya Asosiasi Psikologi Amerika memberi gelar kepada beliau. Dan talent dan strength ini merupakan salah satu bagian dari positive psychology. Nah, positive psychology itu apa? Positive psychology itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran dan perilaku manusia, tapi mengkhususkan lebih menitik beratkan bagaimana manusia ini bisa bertumbuh, gitu, menjadi manusia yang sejahtera, bahagia, sejahtera. Nah, kalau ilmu psikologi yang lain mungkin lebih banyak mengulas tentang manusia dari sisi misalkan yang punya gangguan jiwa untuk menjadi normal. Tapi kalau positive psychology itu lebih fokus kepada manusia normal, bagaimana bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, itu bedanya positive psychology dan psikologi biasa. Dan ini sudah menjadi tren baru di Amerika sebagai salah satu cabang psikologi yang banyak diminati. Nah, talent dan strength dianggap bisa membantu manusia untuk lebih berkembang lagi. Nah, Clifton Strength ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari, jelas. Lalu tim dan manajer, organisasi, guru dan murid, dan juga orang tua dan anak. Jadi, kalau kita tahu talent kita, jelas kehidupan kita akan jadi lebih baik. Kalau seorang manajer tahu talent anak buahnya, anggota timnya, tentu saja manajer akan lebih mudah mengarahkan timnya. Seorang guru atau orang tua mengenal talent anak atau muridnya, dia juga akan lebih mudah mengarahkan. Tapi anggota tim, murid,
anak itu juga perlu tahu apa talent guru, orang tua ataupun manajernya. Nanti saya akan cerita di belakang. Nah, ini tadi yang saya sempat sebutkan. Jadi ada 4 domain dengan 34 tema atau talent. Executing dengan rincian talentnya. Ini mereka orang yang mempunyai talent untuk melaksanakan gitu. Executing ini. Kalau influencing ini orang dengan kemampuan mempengaruhi orang lain. Kalau relationship building ini orang dengan talent, dia sangat bagus untuk membina hubungan dengan orang lain. Lalu strategic thinking ini biasanya orang yang mempunyai talent untuk lebih banyak berpikir, gitu, menganalisa, cari ide dan sebagainya. Nah, yang saya ceritakan tadi tentang 4 domain dan 34 talent tadi, itu bisa kita baca di buku ini, Strength Finder 2.0 kalau Bapak Ibu mau cari. Pengarangnya Tom Reed, beliau ini adalah cucu dari Donald O. Clifton. Tapi sayangnya ini belum ada terjemahan bahasa Indonesianya, jadi masih dalam bahasa Inggris, dan yang jual Amazon aja sih. Kemarin saya sempat cari yang jual kalau nggak di Amazon atau di websitenya Gallup Clifton Strength. Bapak Ibu perumpamaan kalau kucing talentnya memanjat melompat, itu talent dia gitu. Semua kucing bisa, tapi seekor kucing yang sukses itu ketika dia sudah melatih talentnya menjadi sebuah strength. Nah, kita akan mulai bicara tentang talent lagi nih Bapak Ibu. Nah, apa manfaatnya mengenali talent? Ya, jelas kita lebih percaya diri. Ya, kalau kita bekerja dengan talent kita, kita akan lebih percaya diri. Lalu lebih menikmati saat bekerja. Mengurangi tingkat stres. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita kerja, jelas kita bisa mengurangi stres kita. Kita lebih bahagia, bekerjanya juga jadi maksimal. Dan kita kalau sudah bahagia, ya kita pasti merasa lebih banyak memiliki momen positif untuk mencari ide kreatif, untuk menjadi inovatif. Itu akan dengan sangat mudah kalau suasana hati kita bagus, kalau kita bahagia, ya. Dan yang pasti dengan talent kita lebih mudah memahami orang lain. Ini seperti tadi seperti tadi saya katakan, bukan hanya guru atau orang tua yang perlu tahu talent anak atau muridnya, tapi anak atau muridnya juga perlu tahu talent guru atau orang tuanya. Atau seorang manajer perlu tahu anggota timnya, tapi anggota timnya juga perlu tahu talent manajernya. Nah, ini contoh orang sukses di dunia yang sudah melakukan Clifton Strength, assessment Clifton Strength. Jadi Mark dan Bill Gates dengan top 5-nya ini. Jadi top 5 ini adalah talent teratas yang kita miliki. Jadi Clifton tadi kan membagi menjadi 34 talent. 4 domain dibagi menjadi 34 talent. Nah, 25 sampai 34 itu adalah talent yang jarang keluar. Jarang keluar. Tapi kalau 1 sampai 5, kalau dari tes ya, kalau kita sudah melakukan tes 1 sampai 5, ini adalah talent yang dominan ada dalam diri kita. Jadi akan sering kita pakai secara nggak sengaja pun dari lahir, dari kecil kita akan sering pakai gitu. Nah, karena saya sudah ambil sertifikasi coach, jadi saya sudah tahu 34 strength saya, nomor 25 sampai 34-nya saya sudah tahu, nomor 1 sampai 5-nya ini saya. Ya, saya cerita sedikit. Kalau saya talent pertama saya adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu apa? Konsistensi itu saya kalau sudah punya jadwal, ya kalau saya sudah ada jadwal, saya cenderung untuk konsisten melakukannya dengan urutan seperti itu. Jadi kalau misalkan pun saya beli barang baru, terus ada petunjuknya gitu, saya cenderung untuk membaca lengkap gitu, mengikuti tahap demi tahapnya. Nah, kalau saya mengikuti jadwal, terus tiba-tiba ada gangguan dari luar, nah itu sangat mengganggu buat orang konsistensi, gitu. Nah, atau juga saya talent konsistensi ini, saya memandang semua orang itu sama. Jadi saya berpikir kalau saya bisa
harusnya kamu juga bisa gitu. Kalau saya kemampuannya segini, kamu harusnya juga kemampuannya segini. Nah, itu orang konsistensi. Jadi dia maunya itu yang jelas, yang sama gitu. Nggak jadwal, memandang orang pun juga begitu. Nggak hanya jadwal, tapi memandang orang pun juga seperti itu. Lalu talent kedua saya adalah empati. Nah, orang empati ini adalah orang yang dengan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini saya merasakan, saya sering sekali dengan orang cerita ke saya, orang merasa nyaman gitu. Karena saya dengan mudah bisa merasakan apa yang dia ceritakan gitu. Dan ini sangat membantu saya sebagai seorang konsultan atau seorang coach itu. Ketika saya tahun 2002 memulai karir sebagai trainer atau pembicara, saya belum tes ketika tahun 2002 itu. Tapi ketika itu saya sudah merasa ketika saya bicara di panggung, saya dengan mudah itu merasakan, oh ini audiens saya ini sudah mulai kena kata-kata saya gitu. Nah, makanya saya lebih mudah untuk menggiring audiens saya gitu. Atau saya merasa ketika saya kasih motivasi, oh ini audiens saya udah mulai kena ini, semangatnya udah mulai naik. Nah itu saya bisa merasakan, saya nggak tahu kalau itu dulu talent saya punya talent empati, bisa merasakan perasaan dengan mudah, membaca perasaan orang lain. Kadang-kadang kalau saya bertemu atau berbicara dengan orang, saya juga merasa, oh orang ini begini-begini. Kata suami saya juga sering bilang sih dulu, kamu nih kalau merasakan orang kok cepet ya, dan biasanya betul gitu. Saya udah kerasa sebelum orang itu marah, saya udah kerasa wah ini udah mau marah ini gitu. Mungkin kalau saudara saya atau teman-teman saya yang lain atau suami saya itu dia nggak kerasa gitu, tapi saya sudah bisa merasakan. Nah, itu ternyata karena saya punya talent empati gitu. Nah, lalu responsibility ini gampangannya kalau saya diberi tanggung jawab atau diberi tugas itu biasanya saya selalu selesaikan. Kalau enggak saya merasa selalu ada yang kurang gitu. Nah, itu juga memang dari kecil saya seperti itu orangnya. Lalu positivity. Nah, kalau positivity ini saya dengan mudah bisa merasakan saya dengan mudah bisa menularkan positif saya atau antusiasme saya kepada orang lain, baik secara tulisan atau secara lisan. Dan ini juga secara nggak sadar sudah saya rasakan ketika sebelum saya ikut tes Clifton Strength ini juga, kalau saya pikir ke masa lalu, saya ingat, oh makanya teman-teman trainer saya itu biasanya, saya itu selalu ditaruh di akhir gitu. Irene aja deh yang terakhir. Dia kalau ngangkat, istilahnya kalau kami sesama trainer bilangnya kalau ngangkat audiens itu mudah gitu. Nah, itu ternyata karena saya punya talent positivity ini. Lalu talent kelima saya adalah developer. Nah, developer ini saya akan merasa berenergi atau merasa bahagia ketika saya bisa membantu orang lain bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, saya sempat vakum untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak saya. Jadi saya vakum menjadi seorang trainer sekitar tahun 2012-an ya. Nah, lalu sekitar tahun 2020-an itu saya merasa kayak ada kerinduan gitu untuk membantu orang lagi gitu, untuk mengajak orang untuk bertumbuh jadi lebih baik lagi. Nah, itu ternyata karena saya punya developer ini gitu. Saya merasa ada yang kurang gitu. Dan akhirnya saya karena suami saya, coba deh kamu cari kesibukan karena anak-anak sudah bertambah besar, kamu cari kesibukan apa gitu yang bisa kamu lakukan sampai tua gitu. Lalu saya pikir-pikir, sebenarnya dalam hati kecil saya bilang aku pengen jadi trainer seperti dulu gitu tahun 2002 itu. Tapi kok mulainya gimana ya gitu, sudah keluar dari komunitas juga. Lalu saya ketemu Instagram dan akhirnya saya buat itu merakit.hidup itu. Dan saya merasa senang sekali saya bisa sharing lewat tulisan di situ. Dan itu ternyata ya karena saya punya talent developer ini gitu. Dan setelah saya ikut assessment Clifton Strength, saya jadi tahu, oh kenapa aku ketika tahun 2020 itu saya merasa kepingin membantu orang lagi, kepingin
mengajak orang lagi untuk bisa bertumbuh jadi lebih baik. Apa yang saya baca, apa yang saya dengarkan di YouTube, ya karena saya punya talent ini. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang strength. Orang yang bekerja di zona kekuatannya atau di strength-nya, sesuai dengan strength-nya, dia akan senang berangkat kerja. Jelas? Ya. Saya kalau disuruh ngisi webinar, seperti ini diundang Kak Dimas dari Circle untuk ngisi webinar, gini saya dengan senang hati gitu. Bahkan di Merakit Talenta pun saya seminggu sekali saya buat webinar untuk memperkenalkan tentang talent dan strength ini, tentang Clifton Strength khususnya. Atau kadang saya juga diundang untuk membicarakan tentang psikologi positif yang lain, misalkan tentang bagaimana menjadi bahagia, bagaimana mempunyai mental yang kuat dan sebagainya. Dan saya dengan senang hati gitu. Saya kalau ditanya capek nggak webinar, misalkan ya sekarang sih memang belum tiap hari, tapi misalkan saya disuruh webinar tiap hari, capek nggak? Mungkin secara mungkin iya capek gitu. Tapi saya tetap akan dengan senang hati melakukannya gitu. Karena apa? Karena setiap saya bicara seperti ini, itu saya seperti kayak di charge gitu. Kalau HP itu sudah kayak di charge, diisi baterainya gitu. Jadi saya semangat sekali kalau sharing seperti ini gitu. Lalu kalau orang bekerja di zona kekuatannya, dia akan bisa memperlakukan pelanggan dengan baik. Beberapa orang yang DM ke saya di akun merakit.hidup, mereka pun saya juga nggak tahu, saya juga cuma sekedar mendengarkan mereka, memberi masukan, tapi mereka bilang kalau saya bicara dengan Kak Iren, kok rasanya jadi positif ya gitu. Nah, saya juga dengan senang hati walaupun harus ketik satu-satu gitu ya. Kadang-kadang saya balasnya juga lama karena nggak setiap hari saya buka DM, tapi saya dengan senang hati melakukannya. Nah, sehari-hari pencapaiannya lebih banyak. Nah, ini juga saya rasakan kalau saya bikin konten. Lalu memiliki lebih banyak interaksi yang positif daripada negatif dengan teman-teman kerjanya. Jelas ya, kalau kita bahagia ketika melakukan pekerjaan kita, jelas kita akan juga bisa dengan mudah membangun hubungan yang baik dengan teman kita, dengan saudara, atau dengan keluarga yang lain. Lalu dengan mudah dia akan berkata pada teman-temannya bahwa mereka bekerja di perusahaan yang hebat. Nah, kalau misalkan nih, ini kebetulan saya bekerja sendiri, tapi kalau misalkan seseorang yang bekerja sesuai strength dia di sebuah perusahaan dan perusahaan itu memfasilitasinya untuk mengembangkan talentnya menjadi strength, jelas dia akan merasa perusahaanku ini sangat memperhatikan aku gitu. Karena dia nyaman bekerja dengan talentnya itu dia akan nyaman, sama seperti saya yang mempunyai talent positivity dan developer disuruh bicara di webinar, suruh nulis di akun merakit.talenta atau merakit.hidup dengan senang hati saya melakukannya gitu. Nah, memiliki banyak momen positif, kreatif dan inovatif. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di depan ya. Jelas itu. Otomatis. Nah, tim Gallup sendiri itu meriset seseorang yang fokus pada strength-nya, dia akan 6 kali lebih terlibat dalam pekerjaannya. Ya, 6 kali merasa memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas terbaik setiap harinya. Karena ini saya mampu gitu. Saya bisa, saya dengan mudah menularkan antusiasme dan positivity saya kepada orang lain. Saya dengan senang hati membantu orang lain untuk bertumbuh karena ini kebutuhan saya juga, itu charger saya gitu, itu charge saya gitu. Nah, jadi seseorang yang bekerja di zona kekuatannya, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas terbaik setiap harinya. Dan 3 kali merasa memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Ya, saya bersyukur saya didorong oleh suami saya untuk membuat merakit hidup itu. Walaupun sebenarnya saya orang yang gaptek. Awalnya saya orang yang gaptek. Tadi kelihatan ya kalau yang mulai dari ikutin webinar ini dari awal, tadi kan waktu masuk Zoom saya rada bingung-bingung ya. Memang saya juga masih belajar terus sih. Cuman saya merasa itu apa namanya bisa dipelajarin gitu. Tapi pokoknya kalau sudah masuk, sudah bicara, sudah sharing, saya merasakan kualitas hidup saya itu apa namanya jadi lebih baik gitu. Saya bisa membantu orang, saya bisa membantu orang untuk bertumbuh. Lewat tulisan saya di Instagram, beberapa DM ke saya, terima kasih dan sebagainya. Ya, dan itu sangat menyenangkan gitu bagi saya, itu charger saya itu. Nah, ini hasil riset tim Gallup juga. Kalau dilihat ini beberapa negara yang
mungkin secara nggak sadar mereka menggunakan strength mereka, karena kalau Gallup-Clifton Strength kan asalnya dari Amerika, ya. Makanya dan dunia psikologi di Amerika kan memang sudah lebih maju dibandingkan negara lain. Makanya di Amerika sudah menggunakan 32% masyarakatnya menggunakan strength-nya, ya. Dan ternyata yang di luar dugaan kita, India itu ternyata sudah menggunakan strength-nya sebanyak 36%. Ya, saya tidak tahu sistem pendidikan India seperti apa atau bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Tapi menurut riset Gallup, tiap negara ini sudah menggunakan strength-nya segini gitu persennya. Dan yang terjadi adalah kita lihat sekarang. India sudah 36% menggunakan strength setiap hari. CEO Microsoft, CEO Alphabet dan Google, CEO Twitter, CEO Adobe, CEO IBM, CEO Mastercard, CEO Pepsi, CEO Micron, CEO Novartis, semuanya orang India. Bahkan saya pernah baca di sebuah artikel, Gojek, aplikasi dari Indonesia, membuat aplikasinya itu sempat pesan di perusahaan India. Nah, jadi kita bisa lihat ini kemampuan masyarakat kalau kita bisa menggunakan talent kita dan mengembangkannya menjadi strength dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bicara tentang investasinya, ya. Supaya talent bisa menjadi strength, itu harus ada investasinya. Kita harus belajar, kita harus berlatih, disengaja, terarah. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita. Ini ada sebutir telur elang yang dirami oleh induk bebek bersama telur bebek yang lain. Nah, ketika telur elang ini menetas, karena yang mengerami bebek, dia merasa bahwa bebek ini adalah ibunya. Dan dia merasa telur-telur bebek yang lain ini adalah saudaranya. Jadi si elang merasa dia adalah bebek. Dia harus berperilaku dan berpikir seperti ibu bebek dan saudara-saudara bebeknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa terbang tinggi. Dia hanya berpikir dia mengikuti ibunya, berjalan di belakang ibunya, mematuk-matuk tanah mencari cacing, ya. Dan dia melakukan seperti anak-anak bebek pada umumnya. Padahal elang ini mempunyai sayap yang kuat yang bisa membawa dia ke angkasa, bahkan ke puncak gunung. Nah, ini yang terjadi, ya Bapak Ibu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Banyak orang nggak sadar bahwa dia itu elang, ya. Banyak orang nggak sadar dia ini punya talent yang luar biasa. Nggak tahu talentnya itu apa gitu. Dan dia merasa dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa melihat, aduh enak ya jadi elang bisa terbang tinggi, enak ya dia bisa sukses, enak ya dia sukses. Terus kalau enggak, dia sukses mah karena privilege dan sebagainya. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan kita. Karena sistem pendidikan kita mengarahkan kita untuk memperbaiki kelemahan kita, gitu. Tidak fokus menemukan apa talent kita dan mengembangkan talent kita, gitu. Bahkan mungkin orang tua kita pun secara tidak sadar, ya kalau orang tua nggak mungkin secara sadar, orang tua maunya kan anaknya jadi elang semua gitu. Tapi secara tidak sadar karena turun temurun, orang tua pun mengarahkan kita untuk itu gitu. Dan akhirnya kita cuma jadi bebek padahal kita punya sayap yang kuat. Nah, jadi kalau talent kita itu diibaratkan sayap, ya, assessment yang diadakan oleh Gallup-Clifton Strength itu berguna bagi kita untuk mengenali apa jenis sayap kita. Bukan sayap ayam itu lebih bagus dari sayap bebek, atau sayap bebek lebih bagus daripada sayap ayam, atau sayap elang yang paling bagus dan sayap bebek dan sayap ayam jelek. Bukan seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan tiap manusia. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan tiap pribadi. Ya. Tuhan memberikan tiap-tiap manusia itu sayap. Tuhan memberikan tiap-tiap manusia itu talent. Nah,
tiap-tiap manusia ini yang harus tahu talentnya apa. Kalau memang dapatnya sayap ayam, ya jadilah ayam yang baik gitu. Jadilah ayam yang sukses. Kalau memang dapatnya sayapnya atau talentnya bebek, ya jadilah bebek yang luar biasa gitu. Jadilah bebek yang sukses. Pergunakan sayapmu sebagaimana mestinya gitu. Pergunakan latih talentmu supaya menjadi strengthmu. Nah, kalau memang dapatnya sayap elang, kita memang dapatnya talent elang, ya kita pergunakan talent kita sebagaimana mestinya, jangan dibolak-balik gitu. Karena talent semuanya bagus, talent semuanya baik, nggak ada talent yang lebih jelek karena Tuhan itu maha adil. Tapi bagaimana manusia bisa mengenali talentnya dan mengembangkan talentnya menjadi strength, itu yang akan membuat manusia menjadi sukses. Itu yang akan membuat manusia menjadi berbeda. Ya. Kalau kita bisa mengembangkan talent kita menjadi strength, itu akan membuat kita menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, ini saya cerita sedikit tentang Merakit Talenta. Jadi kami memfasilitasi kode akses assessment-nya, lalu kami juga rutin mengadakan webinar, lalu ada workshop untuk melatih talent menjadi strength, lalu kami juga menerima sesi konsultasi dan coaching. Nah, kalau ingin tahu lebih jauh, nanti bisa DM di merakit.talenta atau merakit.hidup. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ya nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Kalau Anda ditanya, apa kelebihan Anda? Atau misalkan bagi teman-teman di sini yang masih baru lulus kuliah atau baru lulus SMA dan mencari kerja, lalu ditanya oleh HRD perusahaan itu, apa kelebihanmu supaya saya mau menerima kamu menjadi karyawan di sini? Nah, apa kelebihanmu? Nah, apakah Bapak Ibu bisa menjawab? Apakah teman-teman bisa menjawabnya? Biasanya hampir semuanya tidak bisa menjawabnya. Sama seperti saya dulu waktu lulus kuliah terus cari kerja, waktu ditanya, jadi kelebihanmu apa? Waktu saya lamar kerja, saya cuma bilang, ya saya nilainya bagus, semua orang juga nilainya bagus. Ya. Saya bertanggung jawab, ya semua orang juga akan dengan mudah bilang mereka bertanggung jawab gitu. Nggak ada yang spesifik gitu. Dan sebenarnya kalau kita, kalau Bapak Ibu atau teman-teman atau seperti saya dulu, ketika ditanya apa kelebihanmu dan tidak bisa menjawab, itu sangat normal. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena itu sangat normal. Kenapa itu sangat normal? Ya, karena kita diajarin untuk fokus pada kelemahan. Ya, tadi saya sudah sempat singgung, dari kecil kita diajarin untuk fokus pada kelemahan. Kalau matematikanya dapat 4, bahasa Inggrisnya dapat 8, dulu orang tua saya juga ngajarinya, kalau gitu kamu bahasa Inggris gak usah belajar dikit aja, kan sudah 8, gampang lah dapat 9. Tapi saya tidak diajarin untuk bisa mengerjakan, belajar sampai bisa mengerjakan soal anak SMA. Tapi saya dituntut untuk belajar matematika, karena matematika saya 4. Setiap hari saya diingatkan untuk belajar matematika. Nah, lalu kita hidup di lingkungan yang tidak suka menunjukkan siapa diri kita. Ya kan? Kalau saya bilang, aku bahasa Inggrisnya bagus. Nah, biasanya teman-teman kita akan mengatakan, sombong gitu. Ya kan? Sombong, bahasa Inggris baru 8 aja udah bilang dia talentnya di bahasa Inggris gitu. Pernah nggak mengalami begitu tahu talentnya menyanyi gitu, terus mengajukan diri, Bu, saya ngisi pentas seni, saya menyanyi deh Bu. Gitu. Langsung temennya, sombong, suara kayak gitu aja mengajukan diri. Nah, itu yang terjadi di lingkungan kita gitu. Itu seperti kalau elangnya bilang, saya bisa terbang sampai puncak gunung, lalu saudara-saudara bebeknya yang lain bilang, wong bebek aja kok bilang kalau dia bisa kayak elang. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ini juga yang membuat kita susah menyebutkan apa kelebihan kita, yaitu kadang orang lain mengkritik kekuatan kita. Ya, saya tahu talent saya menyanyi misalkan, tapi orang seringnya mengkritik, kamu itu kalau nada tinggi nggak bisa nyampe gitu misalkan. Ya, atau kalau misalkan saya kelihatan kalau saya menonjol di bahasa Inggris, orang biasanya terus ngomong, bahasa Inggrismu logat Jawa gitu, ya kan? Biasanya orang seperti itu. Mereka dengan mudah mengeluarkan kritik, dan karena yang menonjol di
kita bahasa Inggris atau menyanyi, nah itu yang mereka kritik gitu. Masyarakat kita tidak terbiasa untuk memberikan pujian gitu, tapi mengedepankan kritikan. Nah, itu yang membuat kita juga jadi mundur gitu. Ah, jangan-jangan ini memang bukan talent saya gitu. Nah, gitu. Atau kita seringnya menggunakan talentku itu nggak sadar. Jadi kita tahu kita dengan mudah belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, tapi kita nggak pernah dengan sengaja melatih bahasa Inggris kita. Gitu. Jadi pakai aja secara nggak sadar, pakai aja sesuai yang disuruh guru. Gitu. Nah, itu yang membuat kita susah mengenali apa kelebihan kita atau apa talent kita. Ya karena lingkungan kita sebenarnya. Nah, karena itu perlu assessment. Dan menurut survei Gallup, itu 66% orang di dunia memang tidak bisa mengenali talent atau strength-nya. Ya. Dan kalau Clifton Strength, menurut saya ini memang tes yang paling detail dan paling akurat kalau dari pengalaman saya dan suami saya. Ya. Nah ini saya cerita sedikit tentang kesalahan umum setelah assessment. Jadi banyak orang ikut assessment atau mengambil assessment, tapi setelah itu mereka tetap berpikirnya, oh seperti saya ambil contoh diri saya ya, saya punya empati, positivity, dan developer. Oh saya tahu talent saya empati, positivity, dan developer. Oh ya sudahlah, itu nanti juga berkembang sendiri. Nah biasanya orang berpikirnya seperti itu. Padahal talent kalau tidak dilatih ya dia tidak akan jadi apa-apa. Itu yang orang sering lupa gitu, investmentnya. Atau berpikir menggunakan talent sama dengan mengasah talent. Nah, kalau saya bicara di depan umum, itu mengasah positivity dan developer saya. Tapi enggak sebenarnya. Kalau kita cuma menggunakan, tapi kita enggak berpikir ini aku cara berlatihnya gimana, ya itu bukan berlatih gitu, itu bukan investment gitu. Itu cuma menggunakan secara nggak sadar aja karena kita nyaman menggunakannya. Sama seperti saya tahun 2002 sampai 2012, saya secara nggak sadar saya pakai gitu, karena itu talent saya gitu. Tapi saya belum melatihnya secara sengaja. Nah, kalau awal tahun ini kan saya sudah tahu talent saya. Nah, ini beberapa hari terakhir ini saya dengan sengaja melatihnya gitu. Nah, mengasah talent dapat dilakukan mandiri. Nah, ini kalau yang sudah paham bagaimana melakukannya. Bisa dengan Anda membaca buku-buku dari Gallup Clifton Strength, tapi hampir semuanya sepertinya belum ada terjemahannya. Jadi mungkin Anda harus cari di website-nya Gallup atau cari di Amazon. Dan ya tentu saja bahasa Inggris. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya kemarin ambil workshop itu sangat membantu saya untuk mengasah talent saya. Bagaimana saya bisa melatih talent saya. Itu pengalaman saya. Nah, ini sekian sharing dari saya. Saya kembalikan ke moderator.